kemungkinan kita mendapatkan rahmah berarti kemungkinannya besar. Kalau meleset di satu berarti yang keduanya, kalau meleset yang keduanya berarti yang ketiganya, gitu kira-kira gitu. Syukur-syukur kita bisa melakukan semua. Yang pertama tadi betul. Logikanya kayak gitu Pak. Ibadah kita tidak bisa ditukar dengan surga kita. Sholat kita, zakat kita, haji kita termasuk juga walaupun hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, kemudian zakatnya juga setiap tahun umpamanya miliaran umpamanya. Itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah bika salatis siyam wala bika salatis wala bika salat, tidak bisa. Ya karena bagaimana bisa orang ibadah kita seberapa sih? Itu pun nggak tahu ikhlas tidak, gitu. Itu pun nggak tahu diterima atau tidak kan? Gitu. Ini sih kalau saja ilustrasinya ibadah kita ini istimewa semua, maka tidak bisa membeli kepada malaikat ridwan, kemudian malaikat ridwan kita sogok gitu. Kedua, ini saya punya amalan yang istimewa di sholat saya, malamnya bagus, kemudian yang 5 waktunya juga nggak pernah saya tinggalkan. Itu ternyata nggak bisa. Lalu kepada siapa? Yang pertama tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu kepada orang masuk surga itu adalah kepada karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lalu kepada siapa rahmat ini diberikan? Tentu tidak sembarangan. Kita akan protes tentunya kalau kemudian tiba-tiba Allah masuk surga kepada orang kafir yang tidak pernah sholat, balelo terus gitu kira-kira gitu. Ya kita yang sholat ya tentu protes kan gitu sama ini gimana ini gitu kira-kira gitulah. Tentu yang pertama bapak-bapak, orang yang dikasih rahmat, orang yang dikasih kesempatan masuk surga dengan rahmat Allah itu, yang pertama tadi orang yang nurut. Kalau istilah nurut ini mungkin lebih pasnya takwa itu ya, lebih pasnya takwa. Takwa itu kan definisi dalam bahasa Arabnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah-perintah dan menjauhi yang dilarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi sholat kita itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk nurut, supaya Allah ngasih kasih sayang kepada kita. Amin nih. Mudah-mudahan ini yang diterima yang istimewa tuh Pak. Kira-kira kan apalagi nantinya? Apalagi kalau kemudian yang istimewa saja, yang diterima saja tidak bisa untuk nukar. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan yang lebih jelek lagi, apalagi sholatnya belang-belentok, apalagi tidak pernah sholat umpamanya, na'udzubillah min dzalik umpamanya, apalagi kemudian sholatnya nggak pernah khusyuk gitu ya. Ini sih ngambil yang paling ausnya aus. Tahu aus? Kalau dalam bahasa padi itu aus itu ada yang padatnya, yang isi gitu. Kalau sholat kita aus, kemudian juga ibadah-ibadah kita juga diterima aus semua gitu. Ternyata kata Rasulullah tidak bisa dibantah dengan surga. Lalu surga itu karena cuma kasih sayang Allah saja, sayang sama kita gitu. Aduh sayang sekali ini gitu, yang sudah nurut kok masa sih gitu dibakar, yang sudah nurut masa sih kemudian dicaplok sama ular, kira-kira gitu. Maka kemudian Allah memberikan rahmah yang pertama kepada orang yang takwa, yang nurut tadi gitu. Mampu kira-kira logikanya kayak gitu. Jadi Allah ngasih rahmah itu kepada yang pertama adalah kepada orang yang nurut. Pantas kalau kemudian dalam surat Al-Imran itu al-jannatu u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang nurut gitu. Nurut yang mana? Penjelasannya ada di bawah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas dan seterusnya. Kira-kira. Bapak yang pertama, siapa yang dikasih rahmat oleh Allah, yang punya peluang masuk surga, yaitu orang yang nurut, orang yang nurut ke bahasa yang lain, tunduk, taat, kira-kira gitu. Yang pertama nih Pak. Kemudian yang kedua, orang yang akan dikasih rahmat sama Allah itu selain tadi nurut dalam hal ibadah ubudiyah vertikal yang langsung dengan Allah itu transendental. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang akan dikasih rahmat oleh Allah adalah bisalamatis sudur. Apa kira-kira terjemahannya salamatis sudur itu? Selamat apa? Selamat kan? Bersih, sehat, kira-kira gitu artinya. Sudur apa artinya? Hati. Kira-kira terjemahan bebasnya, yang kedua orang yang akan dikasih rahmat oleh Allah sehingga punya peluang untuk surga adalah ketika orang itu salamatus sudur. Apa maksudnya? Bersih hatinya. Bersih hati, apalagi terjemahan yang bebas lebih bisa ketangkap gitu. Hatinya tidak kena penyakit hati. Mari kita preteli gitu. Pak yuk bareng-bareng. Apa
sih penyakit hati yang kemudian bisa menghalangi kita surga Allah, yang kemudian bisa menghalangi kita mendapatkan rahmat Allah? Ya 10 saja Pak, bareng-bareng apalkan penyakit hati. 1, Suudon. Iya. suudon. Suudon itu apa? Berprasangka jelek sama orang. Ini Pak jadi catatan, suudon ini walaupun orang lain itu melakukan kejelekan, di husnudzon itu lebih bagus. Di husnudzon lebih bagus. Iya, husnudzon aja. Adapun kemudian kita ngajak mengingatkan itu kewajiban kita. Tetapi kitanya jangan sampai kemudian suudon sama kalau tidak salah pada waktu muludan Buya Yahya menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW gara-gara sahabat Ali yang diceritakan. Sahabat Ali itu satu ketika gitu mau membunuh musuhnya. Ingat ya ceritanya itu ya, mau membunuh musuhnya gitu. Tapi tiba-tiba mau disembelih gitu, mau dibunuh gitu. Si yang dibunuhnya itu meludah gitu. Maka kemudian sahabat Ali nggak jadi gitu mau membunuh itu gitu. Ketika ditanya kenapa nggak jadi gitu, kata sahabat alinya, kalau saya membunuh karena diludahi berarti saya marah karena saya diludahi itu gitu. Maka kemudian ditahan dulu gitu, kemudian kira-kira menahan amarahnya dulu, kemudian berangkat dari perjuangan ini. Saya membunuh ini bukan karena saya diludahi, tetapi karena membunuh ini karena berjuang fisabilillah itu gitu. Maka kemudian ditahan dulu, maka kemudian nyetel hatinya dulu, diselamatkan dulu hatinya, kira-kira gitu kalau tadi diselamatkan hati. Hatinya itu karena apa gitu. Maka kemudian setelah udah seret gitu loh, bukan karena marah saya diludahi itu gitu, berarti kemudian sudah saya membunuhnya adalah karena baru ya bunuh itu. Kira-kira itulah Pak. Jadi yang pertama adalah suudon. Yang kedua apa Pak? Tadi barusan saya sebut itu amarah itu kan, amarah yang timbul. Dan ya marah itu kan betul reaksinya adalah ada di tangan, ada di mata, ada di mulut, ada di sikut, ada di tendangan. Tetapi sebenarnya sesungguhnya dari mana itu amarah itu? Betul itu dari sini, betul. Dari makanya pantas ciri-ciri orang bertakwa itu adalah kadiminal ghaib, iya kan? Itu yang mampu memanage, kira-kira sahabat Ali itu memanage itu. Iya, memanage, mengatur gitu kapan dia harus marah, kapan kepada siapa dia marah gitu. Kalau dia cuma diludahi kemudian marah berarti dia membela diri baratnya gitu. Ternyata saking bersihnya. Jadi yang kedua, bodoh. Kemarahan itu harus di-manage kira-kira. Yang ketiga Pak, apalagi? Ayo kita bareng-bareng gerayangi. Orang yang akan dapat rahmat Allah itu adalah orang yang mampu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati kan ya? 3 sudah tadi. 2 tadi, yang pertama suudon, kemudian godok, marah, kemudian apa lagi? Takabur, ujub, sum'ah, apa lagi? Hasud, gitu. Dengki, hasud, itu sama. Bolehlah udara dendam termasuk juga itu ya. Ria adalah yang paling berat nih, ria. Hati-hati, ria ini bukan baik. Ini sih belakangan. Ria dalam arti amal bukan karena Allah. Amalnya adalah karena yang lain. Punten, termasuk kita semua melakukan apapun, ada kemudian akibat kita kerja, akibat kita melakukan itu kemudian dapat balasan, dapat honor, dapat gaji, itu tidak tujuan kita. Tujuan utamanya adalah yaitu lillah, karena memang kita ingin. Taruhlah umpamanya ingin tujuan kasabnya, ingin dapat sesuatunya, tetapi diniati untuk mencari nafkahnya. Ketika ingin mencari nafkah itulah kemudian lillah. Tetapi kalau kepengen duitnya itu gitu, belum lillah. Jadi kalau ingin kita kerja itu karena ingin mencari nafkah, karena kewajiban kita untuk bernafkah, nah itu sudah lillah lagi. Apalagi Pak? 2 lagi nih Pak. Ujub tadi ya. Malas. Hati juga itu. Bolehlah termasuk juga gitu, penyakit hati itu malas ya kita ini kecenderungannya malah. 1 lagi, Mas Iman, apa? Kemalasan. Ujub itu apa bedanya ujub dengan takabur? Pak. Ujub dengan takabur apa? Membanggakan diri. Ujub itu membanggakan diri tanpa nyerempet orang lain. Tapi kalau takabur membanggakan diri nyerempet orang lain, menghasilkan orang lain.
Ini gara-gara saya, kamu nggak ada apa-apa, takabur tuh nanti. Tetapi kalau kitanya bilang nih, ini kalau nggak ada saya, gitu. Kenapa kalau nggak ada saya? Kira-kira gitu. Suka bilang kan gitu. Ini harga diri saya diinjek-injek. Itu kira-kira apa tuh? Tinggal nanya aja kan harga diri kamu berapa? Kalau harga dirinya diinjek. Ya. Itu adalah penyakit hati yang bisa menghalangi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk punya peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan rahmat dalam hadis ini adalah yaitu bisalamatus sudur, yaitu orang yang bersih hatinya, sehat hatinya, tidak kena penyakit hatinya. Dan ini kalau ilmunya sih gampang untuk menyehatkan penyakit hati ini, ilmunya sih gampang. Tetapi prakteknya memang angel. Ada 5 kan kata Rasulullah dan kemudian dinyanyikan Opik itu untuk mengobati hati. Ingat? Ya, tombati kulima warnanya. Yang pertama apa? Baca Quran yang banyak. Yang kedua apa lagi? Sholat malam. Yang ketiga zikir malamnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat puasa. Dan yang terakhir adalah sering kumpul sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh. Kalau kita tidak pernah ngumpul dengan orang-orang soleh, khawatir banyak kelalaiannya, banyak hilangnya. Oleh karena itu, kita alhamdulillah kalau dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan orang yang datang ke sini kan sholat semua, insya Allah. Gitu. Jadi kita untuk yang tobat yang kelima ini, kita alhamdulillah sudah tempatnya di sini lah. Ya walaupun 1-2 pasti ada juga gitu yang datang ke masjid niatnya bukan untuk sholat. Gitu. Niatnya untuk apa Pandi? Ada orang nyari sana. Namanya soleh juga. Nyari sana yang bagus. Ketika ditanya si malingnya, saya kan kata ustaz katanya, kata ustaznya baik-baik. Yang